Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bagi kalian yang susah untuk menemukan di tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan kelas berapa, ya, di channel soalku, silakan coba kalian mencari ya. Di sini coba ditulis aja ya, soalku, ya kan? Setelah masuk silakan kalian klik. Nah, ya di sini ada lambang pencarian yang di dalam soalku di sini ada lambang pencarian ya. Nah, silakan kalian tulis saja tema berapa. Misalkan tema 1, ya kan? Sub tema 1. Kelas 2 misalkan ya, atau kelas 3, enter. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan itu, ya kan? Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah subtema 1 pembelajaran 1 kelas 3 SD. Demikian ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian baik-baik semua. Hari ini kita akan belajar buku tema 3 subtema 1 pembelajaran 4 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, contohnya ini ember, gayung, ya kan? Ini adalah pengki dan payung. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Itu adalah kekurangannya dari plastik. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Berikut ini adalah tabelnya. Nama benda dan waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Kertas untuk terurai secara alami itu 2-5 bulan. Kardus 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik jenis bungkus deterjen itu 50-80 tahun. Plastik 50-100 tahun. Kaleng soft drink yang bentuknya aluminium itu sekitar 80-100 tahun. Aluminium itu juga 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik yang bentuknya tas kresek itu 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Jika kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang.
Untuk mengurai sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce untuk mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Reduce adalah mengurai penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik, biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru dan dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Bahkan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang. Pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, berikut ini adalah lambang reduce, reuse, dan recycle. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, reuse, dan recycle. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Nah, berikut ini adalah tabelnya, dan ini adalah hasil diskusi, contoh hasil diskusi yang sudah saya buatkan. Silakan kalian membuat sendiri menurut pendapat kalian bersama. Reduce, menggunakan tempat makanan atau minuman yang bisa dipakai berulang-ulang. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Reuse, menggunakan kembali botol bekas air minum sebagai pot tanaman. Menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang-ulang. Recycle, mendaur ulang plastik bekas kemasan atau minuman menjadi barang kerajinan. Membawa sampah plastik ke tempat daur ulang plastik untuk bank sampah. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Nah, berikut ini adalah tabelnya ya. Lokasi, kantong plastik kemasan, sampah plastik kemasan atau minuman, kemasan makanan nih dan kemasan minuman. Ini di sekitar kita. Ini adalah sekitar sekolah. 1. Lokasi, halaman sekolah. Ini sekolah maksudnya ya, anak ya. Halaman sekolah. Nah, masih banyak ditemukan sampah plastik kemasan makanan dan juga kemasan minuman. Taman, banyak kemasan minuman. Ruang kelas juga sama, kemasan minuman. Perpustakaan tidak ada. Ruang guru, kemasan makanan. Kantin, kemasan makanan dan kemasan minuman. Ayo menulis. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, ini adalah contohnya ya, yang sudah kita buat di tabel tadi.
Setelah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolah, ternyata masih ditemukan sampah plastik di beberapa bagian sekolah, misalnya halaman sekolah, ruang kelas, kantin, ruang guru, hingga taman. Sampah yang ditemukan bervariasi, mulai dari sampah plastik kemasan, makanan, hingga sampah plastik kemasan minuman. Hal ini menunjukkan kesadaran warga sekolah terhadap kebersihan masih sangat kurang. Nah, silakan kalian berlatih untuk membuang sampah pada tempatnya dan pisahkan mana yang sampah plastik dan mana yang bukan. Ayo berdiskusi, bermusyawarah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu tabel hasil musyawarah para siswa. Dan berikut pendapatnya. 1. Farel. Pendapatnya setiap siswa wajib membawa tempat minum sendiri yang bisa diisi ulang. Nah, Kesa memanfaatkan bekas botol air mineral menjadi pot tanaman. Alia memilih produk dalam kemasan kertas dibandingkan plastik karena kertas mudah terurai. Farhan mengumpulkan dan memberikan sampah plastik kepada bank sampah. Dedi tidak menggunakan sedotan plastik. Sedangkan Arif memisahkan sampah plastik dari sampah jenis lainnya. Dan terakhir Doni mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan dan minuman menjadi barang kerajinan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Ya, saya menyampaikan pendapat di kelas. Kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Ya, saya menyampaikan pendapat di depan kelas. Pun sama ya, mereka juga mendapat kesempatan. Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Ya, hasil musyawarah sesuai pendapatku. Keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Ya, aku akan menjalankan hasil musyawarah di kelas. Kelima, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Penting. Dengan memberikan pendapat saat bermusyawarah akan membantu memberikan masukan pada tim atau ke kelompok. Ayo berlatih. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar permainan mengoper bola dengan tangan ya, mulai dari bawah atas, terus balik bawah lagi ya kan, ke atas lagi dan seterusnya ke bawah lagi. Ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. 1. Permainan dimainkan di lapangan. Kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Nah, ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan ke teman satu tim. Setiap pemain harus mengoper bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar. Dan itulah pemenangnya.
Nah, ini adalah contohnya ya, nanya. Kalian tetap ulangin terus-menerus supaya kalian mengerti ya pembacaannya dan pengertiannya, dan semoga apa yang disampaikan juga bisa membantu kepada orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.